Halo Tribuners, kembali bersama saya Lisa Lestari di News Update Pos Belitung. Berita News Update hari ini yaitu mengenai kasus ginjal akut misterius bertambah. Hindari konsumsi paracetamol sirup dan ganti dengan kompres. Dilansir dari Tribun News, meski belum menemukan penyebab tunggal terjadinya gangguan ginjal akut misterius yang terjadi di Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia menghimbau warga menghindari terlebih dahulu penggunaan obat sirup paracetamol. Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso saat konferensi pers virtual Selasa 18 Oktober 2022 menjelaskan imbauan untuk menghindari terlebih dahulu obat paracetamol sirup khususnya untuk diberikan ke anak. Hal itu dilakukan sampai berhasil mengidentifikasi penyebab dari gangguan ginjal akut progresif atipikal. Diketahui sebelumnya muncul ratusan kasus gangguan ginjal akut misterius di Indonesia. Gambia mencatat puluhan kasus kematian anak dengan kondisi cedera ginjal diduga akibat konsumsi sirup obat batuk. Mereka diduga meninggal usai mengkonsumsi paracetamol sirup yang terkontaminasi diethylene glikol atau DEG dan etilen glikol atau EG. IDAI pun menegaskan rekomendasi ini bukan berarti paracetamol sudah dipastikan sebagai penyebab tunggal, namun sebagai bentuk kewaspadaan dini. Lalu sebagai pengganti paracetamol sirup, lanjut Piprim, pihaknya menyarankan untuk meredakan panas atau demam pada anak menggunakan kompres air hangat. Sementara itu, Sekretaris Unit Kerja Koordinasi atau UKK Nefrologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Eka Laksmi Hidayati, SPAK, menganjurkan bisa melakukan pemeriksaan pada pasien gangguan ginjal akut sedini mungkin di rumah sakit, terutama jika terjadi penurunan produksi atau tidak ada urin selama 6 jam. Jika ditemukan indikasi ini, segera bawa ke rumah sakit. Setelahnya akan dilakukan pemeriksaan ginjal, dan selain sebagai penyaring sampah metabolisme tubuh, ginjal memiliki fungsi lain seperti menjaga keseimbangan kadar air dan elektrolit, mengatur produksi sel darah merah, menjaga tekanan darah, serta mengatur keseimbangan asam basa atau pH dalam tubuh. Jika ginjal mengalami gangguan, maka akan terjadi penumpukan cairan, limbah, dan racun di dalam tubuh yang bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan pada ginjal. Ada kesulitan tersendiri jika melakukan cuci darah pada pasien yang masih anak-anak. Meski mesin banyak tersedia di Indonesia, namun umumnya gangguan ginjal biasanya terjadi pada orang tua, karena terjadi penurunan fungsi ginjal seiring bertambahnya usia. Selain itu juga disebabkan oleh penyakit lain seperti hipertensi dan diabetes. Sedangkan untuk anak-anak, secara epidemiologi, kondisi anak memerlukan cuci darah jauh sedikit. Dr. Eka pun menganjurkan untuk datang langsung jika ditemukan ada gangguan yang mengarah pada gangguan ginjal akut. Diharapkan dapat segera mendapatkan respon pengobatan lebih baik. Lalu, apakah penderita penyakit ginjal akut misterius tersebut bisa sembuh? Dr. Eka menjelaskan secara umum gangguan ginjal akut meskipun sampai terjadi pada tahap stadium 3 masih bisa sembuh dan pulih total. Pasien bisa memproduksi urin lagi dengan normal, kemudian mengeluarkan sisa-sisa sampah metabolisme dengan normal. Namun memang beresiko ketika terkena infeksi yang berat atau dehidrasi, secara teoritis terjadi lagi gangguan fungsi ginjal. Tapi belum tentu langsung stadium 3. Situasi ini harus terus dilakukan pemantauan. Lalu menurut Dr. Eka, menurut kepustakaan menyebutkan mungkin sekitar 30% pasien tersebut bisa mengalami gangguan ginjal kronik ketika di usia dewasa muda, sehingga ada yang sembuh dan tidak memerlukan cuci darah lagi. Memang berbeda dengan orang-orang cuci darah karena usia yang disebut gangguan ginjal kronik stadium 5. Di mana membutuhkan cuci darah seumur hidup. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI juga mengumumkan informasi terbaru jumlah kasus gangguan ginjal akut misterius di Indonesia pada anak. Data yang terkumpul hingga kemarin ada 192 kasus dari 20 provinsi. Untuk pasien, sebagian besar balita usia 1 hingga 5 tahun.
Kemudian juga untuk gejala klinis sama. Untuk kriteria gangguan ginjal akut ini berlaku progresif cepat. Sedangkan untuk kasus terbanyak berada di DKI Jakarta yaitu 50 kasus. Kemudian diikuti oleh Jawa Barat sebanyak 24 kasus serta Jawa Timur 24 kasus. Kemudian di Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus dan Bali 17 kasus. Baiklah Tribuners, demikian news update Pos Belitung hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.